Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Di video kali ini aku mau bahas mengenai sekolah kedinasan dan juga sekolah ikatan dinas yang memiliki banyak sekali peminat dan juga yang peminatnya tidak begitu banyak. Khususnya pada pendaftaran sekolah kedinasan dan sekolah ikatan dinas pada tahun 2021 yang lalu. Nah, informasi yang aku dapatkan ini atau yang aku sampaikan ini dilansir dari berbagai website ya teman-teman, seperti misalnya website Masuk Kampus, Aku Pintar, Pintek.id, Detik.com, Kuiper Kampus, dan juga lifestyle.kontan.id. Tapi sebelumnya ada satu hal yang juga perlu kalian ketahui loh, yakni semua sekolah ikatan dinas adalah sekolah kedinasan. Tetapi tidak semua sekolah kedinasan itu menyelenggarakan ikatan dinas. Oke, dilansir dari pastipenting.blogspot.com, ikatan dinas adalah sekolah yang berada di bawah naungan dinas tertentu dan nantinya lulusannya itu akan direkrut bekerja di dinas yang membawahinya tersebut. Sedangkan untuk sekolah kedinasan adalah sekolah yang berada di bawah naungan dinas tertentu, tetapi nanti lulusannya itu belum tentu direkrut dinas yang menaunginya. Nah, setelah tahu perbedaan ikatan dinas dan juga kedinasan, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Adapun 11 sekolah ikatan dinas dan juga kedinasan yang memiliki peminat terbanyak yakni yang pertama ada Politeknik Keuangan Negara STAN atau sering disebut sebagai PKN STAN. Nah, PKN STAN ini merupakan sekolah ikatan dinas. Dilansir dari website Masuk Kampus, PKN STAN menempati urutan pertama dengan peminat terbanyak yakni mencapai 22.710 peminat dan yang melakukan submit sekitar 17.712 peserta. Nah, sedangkan melansir dari laman PKN STAN itu sendiri, Politeknik Keuangan Negara STAN adalah perguruan tinggi yang berfokus pada pendidikan vokasi di bidang keuangan negara. Lulusan STAN dapat diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau CPNS di lingkungan Kementerian Keuangan, kementerian atau lembaga lainnya atau pemerintah daerah sesuai dengan formasi dan juga kebutuhan yang tersedia pada tahun yang bersangkutan. Seluruh biaya pendidikan di PKN STAN dibebankan pada APBN. Namun, PKN STAN tidak memberikan uang saku kepada mahasiswanya selama menempuh pendidikan. Nah, pada tahun 2021 ini, nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK menjadi salah satu syarat administrasi pendaftaran PKN STAN. Lalu bagaimana untuk yang tahun 2022? Nah, dalam konferensi pers LTMPT kemarin, kemungkinan besok di 2022, STAN juga akan menggunakan nilai UTBK sebagai salah satu persyaratannya. Yang kedua yaitu ada Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN. Ada sebanyak 30.487 peserta memilih sekolah ini, dan yang melakukan submit itu ada 17.077 peserta. IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kuota IPDN sendiri itu hanya sebesar 1.200 formasi untuk 34 provinsi, yang mana setiap provinsi itu memiliki kuota formasinya masing-masing. Nah, lembaga pendidikan tinggi ini menyiapkan kader-kader pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Alumni perguruan tinggi kedinasan ini banyak yang berkarir di pemerintahan, seperti misalnya pejabat pemerintah daerah ataupun di kementerian. Nah, IPDN ini juga merupakan sekolah ikatan dinas. Yang ketiga itu ada Politeknik Statistika atau STIS. Sebanyak 17.201 peserta memilih STIS dan juga ada 15.620 peserta yang melakukan submit. Adapun perkuliahan di STIS ini, sesuai namanya ya, sangat kental dengan materi statistik, matematika, data, dan juga komputer. STIS juga merupakan sekolah ikatan dinas karena lulusannya akan ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat ada Akmil. Sekolah ikatan dinas ini berada di Magelang, Jawa Tengah. Gelar yang akan didapat jika kamu bersekolah di sini adalah SSTHAN atau Sarjana Terapan Pertahanan. Pendidikan di Akmil ditempuh selama 4 tahun, yang mana tahun pertamanya lebih berfokus pada pendidikan dasar keprajuritan Chandra di Muka. Pendidikan di tahun pertama ini ditempuh bersama dengan taruna lain, baik dari AAL atau AAU maupun dari Akpol. Nah, Akmil ini dinilai menjadi sekolah kedinasan di Indonesia yang terbaik loh, karena banyak lulusannya yang menjadi orang penting di Indonesia. Salah satunya ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima itu ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim.
Sebanyak 11.377 peserta memilih sekolah kedinasan ini dan juga yang melakukan submit ada 6.844. Politeknik Imigrasi ini mendidik kader-kader pemimpin masa depan di lingkungan Kemenhukam dan juga Ditjen Imigrasi. Alumni Poltekim akan langsung mengikuti pendidikan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS sebagai pejabat imigrasi atau PI. Kemudian mereka harus siap ditempatkan di kantor-kantor imigrasi di seluruh Indonesia maupun perwakilan imigrasi di luar negeri. Yang keenam ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara atau STIN. Ada 7.175 peserta memilih sekolah ini, sekolah STIN, dan juga yang melakukan submit ada 6.394 peserta. Sekolah kedinasan ini bertujuan untuk menyiapkan mahasiswanya agar menjadi masyarakat intelijen yang memiliki keahlian profesional agar dapat menerapkan ilmu intelijen, teknologi, ilmu pengetahuan bahkan seni di bidang intelijen untuk menjaga bangsa Indonesia. Sekolah ini terletak di Sentul, Bogor dan berada di bawah naungan Badan Intelijen Negara atau BIN dan merupakan sekolah ikatan dinas. Yang ketujuh ada Akademi Kepolisian atau Akpol. Akpol merupakan sebuah sekolah ikatan dinas milik pemerintah Republik Indonesia yang dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1965. Akpol ini menyelenggarakan pendidikan perwira Polri tingkat akademi pada jenjang D4 atau sarjana terapan dengan masa studi pendidikan selama 4 tahun untuk mencetak lulusan pangkat Inspektur Polisi II atau IPDA. Yang kedelapan ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip. Ada 10.310 peserta memilih sekolah ini, dan yang melakukan submit ada 6.153. Poltekip adalah sekolah kedinasan di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sekolah kedinasan ini diharapkan bisa mencetak SDM berkualitas yang akan bekerja di pemerintahan dan juga memangku jabatan-jabatan fungsional dan strategis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Yang kesembilan yaitu ada Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG. Sebanyak 6.894 peserta memilih sekolah ini dan juga 5.720 peserta melakukan submit. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau STMKG merupakan sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang memiliki prospek karir yang menjanjikan. Bagaimana tidak? Kuliah di STMKG tidak dipungut biaya alias gratis, lulusannya akan diangkat menjadi CPNS. Yang ke-10 ada Politeknik Transportasi Darat Indonesia atau STTD. Ada 10.810 peserta memilih sekolah ini dan yang melakukan submit ada 5.204 peserta. Sekolah Tinggi Transportasi Darat atau disingkat STTD adalah perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menyelenggarakan pendidikan yang berbasis vokasi dan akademik dalam bidang transportasi darat. Yang ke-11 ada Politeknik Cyber dan Sandi Negara, yaitu ada 3.670 peserta memilih sekolah ini dan yang melakukan submit ada 2.868 peserta. Dilansir dari laman resmi STSN, sekarang namanya itu berganti menjadi Politeknik Cyber dan Sandi Negara atau Poltek SSN. Poltek SSN ini memiliki 5 program studi, yaitu Rekayasa Kriptografi, Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi, Rekayasa Keamanan Cyber, Manajemen Persandian, dan juga Teknik Persandian. Oke, itu adalah sekolah kedinasan dan ikatan dinas yang memiliki banyak peminat di tahun 2021. Sekarang aku akan bahas 10 sekolah kedinasan di tahun 2021 yang lalu memiliki peminat yang kurang antusias. Meskipun begitu, kualitas dari sekolah kedinasan berikut ini tidak perlu diragukan lagi loh ya. Dilansir dari website Masuk Kampus, ada 10 sekolah kedinasan yang sepi peminat. Yang pertama ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel, Banten. Nah, sebanyak 682 peserta memilih sekolah ini dan yang melakukan submit ada 235. Politeknik Pelayaran Banten merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia atau Kemenhub. Yang kedua ada Politeknik Penerbangan Poltekbang Jayapura. Sebanyak 371 peserta memilih sekolah ini dan 165 melakukan submit. Poltekbang Jayapura adalah sekolah vokasi perhubungan udara di bawah naungan BPSDM Perhubungan Kemenhub. Setelah lulus, mereka akan direkrut menjadi ASN di Kemenhub atau UPT di daerah. Yang selanjutnya ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Barombong.
Nah, sekolah ini merupakan sekolah transportasi di bawah Kementerian Republik Indonesia yang telah menghasilkan ribuan pelaut handal dan mempunyai daya saing yang tinggi. Yang selanjutnya ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Sulawesi Utara, yakni sebanyak 299 peserta memilih sekolah ini dan ada 124 peserta yang melakukan submit. Selanjutnya, ada Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahayati Aceh, yang mana ada 315 peserta memilih sekolah ini dan sebanyak 115 peserta melakukan submit. Selain itu juga ada Politeknik Pelayaran Poltekpel Sorong, yakni sebanyak 185 peserta memilih sekolah ini dan yang melakukan submit ada 83. Di urutan selanjutnya ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip Formasi Papua, sebanyak 122 peserta memilih sekolah ini dan 48 peserta melakukan submit. Yang selanjutnya, ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim untuk Formasi Papua, sebanyak 74 peserta memilih sekolah ini dan juga 26 yang melakukan submit. Setelah itu ada Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekip Formasi Papua Barat, sebanyak 51 peserta memilih sekolah ini dan yang submit ada 18. Dan yang terakhir ada Politeknik Imigrasi atau Poltekim Formasi Papua Barat. Sebanyak 46 peserta memilih sekolah ini dan yang melakukan submit ada 8. Setelah menyimak sekolah kedinasan dan ikatan dinas seperti yang udah aku sampaikan tadi, kira-kira kalian mau masuk ke sekolah yang mana nih? Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Apabila apa yang aku sampaikan tadi terdapat kekeliruan, mohon maaf ya, dan juga mohon dikoreksi dengan cara menuliskannya di kolom komen. Tetap semangat ya guys, ingat, sesuatu yang istimewa itu sulit didapatkan. Jadi pasti memerlukan perjuangan yang gak mudah. Oke, selamat memilih dan selamat berjuang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.